Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puji Lestari dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mewawancarai tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam sebuah profesi. Di samping saya sudah ada narasumber. Ibu boleh memperkenalkan dirinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Lengkapnya Nur Aziza SPDI. Profesi saya sekarang guru di salah satu madrasah swasta, yaitu di Madrasah Matlaul Anwar Nurul Kamal, tepatnya di Kabupaten Bogor. Di sini saya mengampu bidang studi bahasa Arab. Itu mungkin sekilas perkenalan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang Ibu ketahui tentang NKRI? Menurut saya, NKRI itu adalah suatu negara yang memang di mana Indonesia ini terdiri dari beberapa wilayah ya, karena seperti kita ketahui Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang mana banyak sekali wilayah-wilayah. Jadi kenapa disebut NKRI? Karena di sini Indonesia ini kan terdiri dari negara yang majemuk ya, majemuk, bermacam-macam budaya, kultur dan sebagainya. Jadi di sini menjadi satu kesatuan, menjadi negara kesatuan republik. Republik itu mungkin bentuk negara kan, bentuk negara. Kemudian Indonesia itu nama negara Indonesia. Jadi menurut Ibu, kesimpulan dari NKRI itu adalah suatu bentuk negara yang terdiri dari beberapa wilayah menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk pertanyaan kedua, apa sih yang Ibu ketahui tentang Pancasila? Pancasila itu kalau misalnya menurut Ibu itu kan secara bahasa mungkin udah tahu semua ya, namanya panca berarti 5, kemudian sila itu dasar. Kalau misalnya secara etimologi mungkin di sini pengertiannya adalah 5 dasar, yaitu sebagai pedoman hidup kita sebagai berbangsa dan bernegara. Jadi dalam kehidupan kita bermasyarakat sudah sepantasnya kita memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kita untuk mengatur kehidupan sehari-hari, yaitu Pancasila itu. Karena di Indonesia itu kan banyak sekali beragam agama, suku, budaya, dan bangsa. Jadi Pancasila itu menjadi dasar tumpuan, menjadi nilai-nilai kita mengatur berkehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana sih pengamalan sila pertama itu dalam profesi Ibu saat ini? Karena kebetulan profesi saya sebagai guru ya, sebagai guru, jadi pengamalan nilai Pancasila terutama sila ke-1, tapi sebelum menguraikan satu persatu ya, karena Pancasila itu kan sebetulnya menjadi satu kesatuan yang utuh, baik itu dari sila pertama maupun sampai sila ke-5 gitu kan. Kemudian hubungannya dengan tadi berkaitan dengan profesi saya sebagai pendidik, tentu jelas ini menjadi modal utama sebagai guru untuk membentuk karakter nilai-nilai anak-anak itu, terutama ini nilai sila ke-1 ya, sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tentu kami ataupun khususnya saya sebagai guru mengajarkan gitu kepada anak-anak itu bahwa kita ini tidak boleh membedakan agama atau kepercayaan teman-teman gitu kan, ataupun kami sebagai guru yang memang notabene-nya mungkin ada yang Kristen ataupun yang Islam gitu, karena kita menjadi kesatuan yang utuh di sekolah itu. Tapi kebetulan karena Ibu mengajar di sekolah madrasah ya, bukan sekolah umum yang memang notabene-nya mungkin mengajarkan nilai-nilai keislaman, jadi tentu di sini pengamalannya yaitu membiasakan anak-anak banyak sekali. Jadi dari mulai sholat duha ketika sebelum masuk, kemudian tadarus bersama, kemudian sholat zuhur bersama, intinya nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ketuhanan itu sudah menjadi kebiasaan untuk membangun karakter anak-anak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana pengamalan sila kedua ini dalam profesi? Untuk sila kedua ya, untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab itu
tentu ya ketika nilai Pancasila yang pertama itu sudah terpatri dalam diri anak-anak, kemudian kami juga sebagai pendidik mengamalkan gitu, mengajarkan kepada anak-anak itu bahwa harus saling menghargai ya, harus saling menghargai sesama teman, tidak boleh sama sekali membedakan mana dia itu berasal dari keluarga mana, kemudian apakah dia ekonominya mungkin orang menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, kami mengajarkan bahwa kita itu harus saling menghargai sesama teman, menghormati kepada kakak kelas atau menghormati kepada guru gitu kan, dan menyayangi kepada adik kelas. Nah, itu bisa menjadi tolak ukur ya, tolak ukur pengembangan nilai-nilai moral, nilai-nilai moral bagaimana bisa dipraktekkan ketika di luar rumah juga gitu. Itu dasarnya ya, kami sebagai pendidik sangat menekankan itu kepada anak-anak. Untuk sila ketiga nih ya Bu, kan Persatuan Indonesia. Nah, bagaimana sih pengamalannya? Persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia itu seperti kita ketahui, pengamalannya itu kalau kami ya sebagai pendidik itu benar-benar menanamkan bagaimana kita menggunakan dan cinta terhadap bahasa kita sendiri gitu. Jadi salah satu contohnya karena memang latar belakang kita di Kabupaten Bogor ya, Kabupaten Bogor itu kan berarti sukunya suku Sunda ya, suku Sunda, sedangkan latar belakang anak-anak itu kebanyakan memang dari suku Sunda ya. Walaupun di sekolah itu memang sangat sulit sekali anak-anak itu tidak berbicara bahasa Sunda karena memang diharuskan bahasa Indonesia, tapi tetap kita penekanan ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Jadi bahasa Indonesia itu suatu keharusan yang memang tidak membedakan, maksudnya si anak misalnya ada yang latar belakangnya misalnya dari suku Jawa ataupun suku Sunda ataupun suku Betawi gitu kan, memang ada beberapa gitu ya. Jadi untuk bagaimana menanamkan rasa cinta terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia ya, salah satunya itu kita menggunakan bahasa Indonesia di sekolah, tetap itu harus. Kemudian juga pengamalan Persatuan Indonesia itu bisa dipraktekkan itu ketika upacara bendera ya. Ketika upacara bendera juga itu benar-benar kental nilai menanamkan karakter anak itu untuk cinta Indonesia gitu. Yang keempat ya Bu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana itu pengamalannya? Permusyawaratan ya, untuk khususnya sila keempat, di sini mungkin kami sebagai pendidik gitu ya, baik itu pendidik terhadap peserta didik kepada siswa ataupun kami sebagai guru antar guru gitu ya, guru antar guru ataupun guru dengan kepala sekolah gitu kan. Karena kita di sekolah itu merupakan komunitas, karena kita tidak berdiri sendiri ya, kita mengajarkan kalau ke murid itu harus menghargai pendapat teman gitu, harus menghargai pendapat teman, tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh memaksakan oh pendapat kita ini yang benar, pendapat saya loh yang paling benar, tidak seperti itu. Jadi kita benar-benar menanamkan tolong hargai pendapat orang lain ya, hargai pendapat teman. Atau contoh lain misalnya ketika pemilihan struktur kelas, itu kan ada biasanya ya dari ketua kelas, wakil, bendahara dan seterusnya. Nah itu dibiasakan kita untuk bermusyawarah bagaimana mengemukakan pendapat anak-anak sehingga tidak ada pemaksaan atau penunjukan langsung dari guru, tidak gitu. Jadi sistem demokratis tetap kita jalankan supaya kita menghargai juga guru, menghargai juga pendapat anak-anak. Jangan sampai kita sebagai pendidik walau mentang-mentang kita guru gitu kan, kita memaksakan kehendak si A harus langsung menjadi ketua kelas. Atau baru kemarin ya kita pemilihan OSIS juga kita tidak langsung menunjuk anak jadi oh ini ketua OSIS, kan tidak gitu. Jadi di situ ada pembelajaran nilai-nilai moral, nilai-nilai karakter anak sedini mungkin untuk bisa menghargai pendapat orang lain dan bermusyawarah dengan baik gitu. Nah, untuk sila kelima Bu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pengamalannya untuk sila kelima itu? Untuk sila kelima ya, sila yang terakhir ya. Nah, seperti yang ya, Ibu sampaikan tadi bahwa nilai Pancasila itu kan menjadi satu kesatuan yang utuh ya, sebetulnya bukan hanya berdiri ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab dan seterusnya. Nah, khusus untuk poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu ya di sini kami sebagai pendidik memang melihat gitu ya, fenomena sekarang anak-anak itu luar biasa. Artinya tantangan globalisasi, anak-anak itu sekarang sangat memprihatinkan. Maksudnya dari segi moral ya, dari segi moral, akhlak ataupun di situ sosial,
karena semakin kesini perkembangan zaman semakin ada jarak pemisah biasanya antara orang yang berkedudukan sosial tinggi dan orang yang berkedudukan biasa-biasa saja gitu. Jadi memang karena mungkin pengaruh budaya, pengaruh lingkungan, pengaruh media juga mungkin sekarang ya anak-anak jadi memang sangat ini sekali gitu antara yang si kaya dan si miskin itu memang terjadi perbedaan gitu. Makanya di sini kami sebagai pendidik benar-benar menekankan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu maksudnya semua sama gitu kan, semua sama. Kami guru tidak sama sekali membedakan misalnya memberi nilai ataupun kita menilai karakter anak itu dari status sosial, itu tidak. Semua berkedudukan sama gitu ya, semua berkedudukan sama ketika di sekolah, baik yang latar belakangnya itu mungkin orang yang berada ataupun bagaimana itu semua disamakan. Ya yang membedakan ya kemampuan gitu. Bagaimana si anak ketika belajar, ketika ya dia pintar, mampu, bagus di kelas ya kita kasih nilai yang besar tentunya gitu kan. Di samping itu juga bukan hanya nilai ya, yang penting itu sebetulnya penanaman karakter anak supaya menjadi atau mempunyai kepribadian yang baik gitu. Jadi sama semuanya di hadapan guru. Mungkin itu. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Selesai sudah wawancara kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Dan semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.